Tapi kan mereka nggak tahu di luar sana kan banyak yang sukses. Iya, banyak teman-teman gue. Bahkan yang normal pun aja keuangannya masih di bawah yang gaji. Tapi sebenarnya lu ada penyesalan gak sih cinta sesama jenis ini? Nih ya kak, alasan gue ngomongin laki itu jorok. Laki kan selalu jorok sana sini. Nah ada rencana gitu nggak mungkin hijrah ke negara yang udah ngehalalin LGBT? Karena di Indonesia lu pasti akan dibantai. Misalnya dipakai ya kan, kadang suka perih berdarah. Kadang sampai 20 kali, sampai basah tuh. Lo harus dijelasin. Nih. Ya Allah Gusti, nu agung. Ini gue dihujat ya kira-kira. Crazy Nick Miril. Kali ini aku kedatangan bintang tamu pasangan lesbiola. Pasangan loh ini ya. Benar. Teman hidup ya, teman hidup ya. Betul. Teman hidup. Aduh, aku mau ngucapin terima kasih loh. Aku baru pertama kali didatengin di konten aku itu pasangan hidup lesbiola. Biasanya satu-satu, biasanya buat Tita. Enggak, biasanya cewek aja gitu, nggak bawa pasangannya. Kalau ini pasangannya ada ya. Bener. Coba kenalin diri kalian masing-masing, coba ke netizen. Ya kalian udah tahu aku ya pasti. Aku Ili, ya kan. Aku Ili, Beneran kantor gue liat kayaknya. udah simpel banget jelasin Ya. gue. Kalau ini namanya siapa? Kalau lu kan udah terkenal di TikTok. Kalau dia pasangannya Aku nggak terkenal, nama aku Rain. Ray, itu nama palsu dong. Ren. Oh, Ren, namanya Ren. Oke. Nah, Ren ini penampakannya buci berarti ya? Ember. Buci. Kalau Tapi kamu aku nggak mau bilang buci sih. apa? Tapi kalau gue yang buci. Ini lu nggak apa-apa nih ngomong awal depan kakaknya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gua aja yang Gak apa-apa saja. Oh, emang udah tahu keluarga ya? Udah. Tapi Orang kita pernah abis emak gue buka pintu ketahuan. Oh, ya Allah. Coba lu kalau misalnya lu suara ibu ngeliat anak lu gitu gimana perasaan lu? Ya nggak tahu, belum pernah, jangan sampai Kalau. Tapi kalau gue berdoa sama Allah jangan sampai itu kan ya nggak tahu, gue nggak bisa kalau berandai-andai soal yang gitu-gituan. Karena belum, anak-anak Eke masih kecil. Bener. Iya, masih kecil. Nah, kalau Ren usia berapa usia? aku 32. 32. Kayaknya keren dulu deh ya, kalau Ili kan di TikTok Bosan. udah seliweran ya kan? Sini lu jauhan amat, dulu kira musuhan. Takut ya wah, yang ada kedekan tersangka. Nah, sejak kapan sih kalau Rain ini sejak kapan Rain ini menganggap bahwa diri Rain ini adalah seorang laki-laki? Sejak SD. Oh, kok bisa? Biasanya gue ini wawancara laki-laki yang jadi perempuan, ya kan? Gue belum pernah wawancara satu kali pun perempuan yang dari SD dari kecil udah jadi laki-laki, belum pernah. Jadi ini apa benar-benar pertama dulu kan kali. gue SD kelas 5 SD ya. Zaman telepon umum dulu ya, zamannya gue mungkin SD gue tahun 99-an lah ya. Itu gue ada telepon umum. Jadi tuh gue sering dulu tuh nyari duit di laci, itu koin-koin gue cari duit. Gue telepon wali kelas gue. Nah, tapi gue telepon wali kelas gue. Di situ sih gue rasa gue udah nyaman sama cewek ya. Gue jalan tuh dari rumah gue ke telepon umum, mungkin jaraknya lumayan ya. Gue telepon, gue cuma denger dia ngomong halo, gue nggak nyaut. Dan itu gue udah feel seneng banget. Kelainan sih, Wak. Ya gue nggak tahu ya. Bukan Tapi lu pernah menghadapi masa-masa sulit waktu kecil nggak, kayak pembulian atau apa? Memang dari kecil aja ya, memang udah. Betul. Dan gue nggak pernah pacaran sama cowok. Dari dulu. Dari dulu. Belum pernah nyobain, bener-bener laki-laki belum pernah nyobain. Belum. Laki-laki apa kok? Tapi dulu waktu gue tinggal di Bali tuh tahun 2016 itu ada cowok suka sama gue, bahkan bule juga suka sama gue. Iya. Even gue kerja di suatu hotel tuh di Seminyak, Iya. ada juga yang suka sama gue. Bilang gue suka sama lo, tapi gue bilang gue les. Gue bilang gitu, cuman mereka ya mungkin open minded kali ya kalau bule ya.
Oh, tapi gimana ceritanya ada ketertarikan sama perempuan? Waduh, Kaniki gue nggak tahu. Bahkan waktu SMA kan ada zaman eskul kan dulu, modern dance tuh. Gue inget, mungkin yang SMA 80 tuh gue kan di SMA 80 Jakarta Utara tuh dia ada modern dance. Gue gak punya basic dance, modern dance, tapi gue ikut join itu kan apa? Senior modern dance cantik ada 2 orang. Oh, Yes, mungkin tahun berapa ya? Sama kayak gue kemarin masa penjaskes kalau orang buka baju terus gue ngerasa berarti bukan disebabkan karena bullying ya, tapi memang udah nggak darah daging. Apa ya namanya ya? Hasratnya udah ke perempuan ya. Cuman gue ketahuan LGBT itu pas gue lulus SMA sih. Jadi gue bawa cewek ke rumah, pas gue lagi first time kissing sama cewek di ruang tamu rumah gue, tiba-tiba bokap gue masuk tuh, buka pintu. Awalnya sih mereka ya denying ya, nolak gitu kan. Gue dilempar pakai puntung rokok sama bokap gue. Cuman setelah itu ya mungkin belajar menerima juga orang tua gue ya. Akhirnya dia lihat gue kerja, cari uang, dan gue udah settle sampai sekarang. Gue udah di bank lah ya, gue 5 tahun. Mungkin yang pada tahu gue kerja berhijab. Makanya sempat FVP juga tuh TikTok gue gara-gara gue kerja berhijab, tiba-tiba dipanggilnya bude. Ada transisi, gue langsung berubah jadi buci gitu. Tapi aslinya memang gue 5 tahun ini kerja gue berhijab. Berarti orang tua ini udah tahu bahwa lo ini adalah seorang buci. Bucica. Bahkan mungkin kadang kalau gue ribut sama pasangan gue yang dulu-dulu atau bahkan sama Ili, kan kemarin gue sempat putus sama Ili. Ili datang ke rumah gue, ngobrol sama nyokap bokap gue, ya biasa aja. Oh, keren juga ya maksud gue. Yang penting orang tua gue satu sih, kan banyak kan orang yang bilang, wah penyimpangan seksual kayak gitu. Tapi kan mereka nggak tahu LGBT di luar sana kan banyak yang sukses. Iya, banyak teman-teman gue. Bahkan yang normal pun aja keuangannya masih di bawah yang LGBT yang lo sampingkan gitu kan. Tapi ya udah, gue settle gitu kan. Ibaratnya ya setidaknya gue nggak pernah nyusahin orang gitu kan. Gue udah apa sendiri gitu kan. Pilih, ya udah, why not gitu kan. Gue nggak masalah sih. Kadang kalau ada orang bilang. Tapi kita nggak ngebanggain kita sebagai LGBT ya. Cuman kita hanya mengakui bahwa diri kita ini adalah part of LGBT. Jangan sampai nanti ada statement, bangga. Kita nggak ada ngebanggain, cuman ya kita mau ngakuin diri kita. Tapi sebenarnya lu ada penyesalan gak sih cinta sesama jenis ini? Atau memang udah takdir? Iya sih. Nggak ada penyesalan ya? Nggak ada penyesalan. Bukan nggak ada penyesalan ya Niki. Mungkin kan katanya lu nggak mikirin orang tua lu gini, pada ngomong gitu kan? Ya so far sih nyokap gue dari ring satu gue aman gitu. Ya I don't care lah orang mau ngomong apa tentang gue di luar. Toh mereka, gue nggak minta uang lo, gue kerja settle. Cuma satu titipan nyokap gue. Nyokap gue bilang, lu mau gay gimana pun di luar sana, yang penting satu, say no to drugs. Itu jangan ngedrugs, jangan bikin malu gue. Iya, karena dengan lu suka sesama jenis aja sebetulnya udah membuat hati sedih orang tua ya kan? Sedih pasti. Iya. Pasti. Karena kan kepengennya, gue punya anak perempuan gue harus menikah dan hamil, punya anak, maunya kan gitu kan. Tapi lu ada impian nggak pengen melahirkan? Paling bayi tabung sih. Tapi di perut lo atau di perut orang lain? Gue sempet bahas nih sama Ili kan. Paling kalau gue bilang ya kalau Ili nggak bisa ya udah ngapain di perut gue? Kenapa? Oke. Oh berarti memang lu masih ada kepikiran untuk punya darah daging sendiri sama laki-laki ya, gitu. Iya. Berarti lu ngambil sperma laki-laki lain dong? Ya donor. Iya donor. Oke. Apa sih yang nggak bisa lo lepas dari kepribadian lo yang salah satunya penyuka lubang ini? Lubang apa belum gue ya? Lubang. Apa tuh? Suka. Ya apa? Kenapa? Ya. Kalau gue sih sukanya sih karena gue suka teh kak. Kayak ngeliat gede, terus kayak itu best friend gue aja. Iya. Ya gue mah gede buatan, gue mah buatan dokter lah. Nah kalau dia enggak. Apa sih? Dia enggak super beneran. Karena kan dia belum pernah digrepe laki, dia masih original. Tahu kan, tapi kayak dia kan ori ya, tapi di mana-mana kan kalau teh gede tuh gue di bawah ya kan. Dia di atas. Oh, lu udah gede itu kebanyakan diteken ya? Lu waktu masih mudanya kan biasanya gue juga punya teman lesbong. Dia suka di bebat. Enggak. Kalau itu kan korset ya. Ini gue kasih tahu aja nih buat yang mungkin yang begitu-gitu biasa kan pada pakai korset kan. Enggak, gue dari 2010 udah pakai binder kan Niki. Jadi ada yang jual dari Thailand. Binder tuh apa? Itu khusus buat buci. Kayak korset tapi dia kayak mini set tapi dia neken gitu loh. Jadi makanya jadi kendor. Kayak nggak kendor.
Enggak. Enggak kencang sih. Kayak bra sport gitu. Oh, bra sport. Tapi itu khusus Gucci. dari Thailand. Namanya Binder, kan ada jual online lah ya gitu. Gue beli itu sih. Kalau korset mungkin kan buat perut kan. Kalau lu taruh di pasti kan sesek tuh. Lu nggak bisa aktivitas. Iya. Ini kan ada beberapa kalau laki-laki yang jadi homo itu kan merubah bentuk dari tool ke mekmeo kan. Lah kalau kayak lu nih, lu kan udah mendeklar dari dulu bahwa diri lu adalah seorang laki-laki. Bukan laki-laki kan, Apa? Gua perempuan tapi tomboy. Oh, laki-laki tapi tomboy. Tapi berarti lu nggak mau merubah kodrat ya? No. Jadi kalau nanti ada yang bilang, ih si Ren tuh gayanya kayak laki-laki, gua nggak mau dibilang laki-laki. Oh, lu tetap perempuan. Dia cuman role-nya aja, role-nya aja. Tapi tomboy. Dan gue lebih suka pakai baju kaos, celana jeans, dan gue lebih suka rambut gue pendek gitu. Sama suka vibrator. Vibrator punya lu, Li. Oh, oke. Seberapa cintanya kamu sama pasangan, Re? Aku? Awalnya sih aku ngeliat Ili karena Ili kayak gini ya. Aku kan baru 3 bulan. Kayak gini kenapa gue? Gue pas mau deketin Ili nih, gue kan nanya-nanya dulu temen-temen gue kan, gitu. Gue deketin Ili, gue udah follow dia lama, cuman gue nggak di-notice kan. Akhirnya kita kenal lah dari jalur lain kan. Akhirnya kita follow-followan. Gue tanya dulu temen-temen gue, gue mau deketin Ili nih. Kata temen-temen, jangan, Ili gila. Ili gila, lu ngapain pacaran orang gila? Gue digituin. Dia tukang obat, gitu kan. Biasa kan kalau orang-orang yang itu kan ngobat disalahgunain ya, kayak apa sih bahasanya boti ya? Kayak alprazolam gitu, itu kan disalahgunain sama orang kan. Nah mereka mikirnya mungkin orang yang nggak tahu Ili mikirnya gitu. Terus gue bilang, coba gue cari tau dulu. Karena sometimes gue tuh kalau bikin story atau TikTok itu suara gue nyeret. Kayak orang mabuk. Hey guys, nggak gue gitu loh. Nah itu sebenarnya karena gue minum obat. Iya, karena kan lo yang lo bilang itu lo ada penyakit kan? Ada penyakit. ODGJ. Iya. Dan harus konsumsi. Jadi obat-obatannya dikonsumsi Eli ini namanya penenang kan? Ya sudah pakai resep dokter. Dia terdaftar di RSPP ya. Dan terdaftar di RSPP. Jadi dia menggunakan kayak apa tadi? Aprazolam. Terus Reklona. Iya, Reklona. Banyak orang yang ngelagunain itu loh kak. Mereka minum nggak pakai resep. Iya, kalau ini memang dia ada resepnya gitu. Jadi jangan salah paham. Nah, ya itu lah. Nah yang mana juga noh. Temen gue langsung bilang kayak gitu. Terus pas gue jalanin sama dia, gue tinggal bareng sebulan, ternyata ada obat legal kan, ya udah aman-aman aja. Apa yang membuat lu tertarik sama Ili? Padahal kan lu tahu Ili kan suka percobaan bunuh diri, tangannya disilet-silet, suka menyakitkan diri sendiri. Yang pertama ya, cara dia nge-treat gue melebihi orang-orang yang normal mungkin ya, gitu. Cara dia nge-treat gue, meskipun dia gila, tapi sometimes dia suka kalau lagi kumat mukul gue. Cekek. Agak mukul gitu juga. Tapi enggak, dia cekek kayak gitu. Tapi cuman kan gue lihat ya udah. Tapi selagi gue bisa lihat dia nggak akan gimana, gue masih bisa gue kontrol. Hiperbola deh, gue mukul paha gini. Tapi terkadang suka gitu. Tapi gue kesampingin lah karena itu kan dia nggak sadar. Iya. Dia ngamuk. Tapi kekerasan apa yang paling parah yang pernah Ili lakukan? Ya cuma paling kalau kayak cemburu sih, kadang suka ya cemburu dikit lah gitu. Gue dilempar pakai Hennessy nih baru dikasih kan, kemarin dia ultah kan dari kantornya dikasih, siram badan gue. Hennessy baru beli Hennessy, tapi gue diemin aja. Ya udah gue santai, karena gue tahu dia nggak sadar. Tapi lu pernah main pukul-pukulan nggak? Nggak. Selama ini. Jadi kalau Ili mukul lu diam aja gitu. Karena gue tadi sakit. Gue nggak mukul kan Niki. Perempuan baik. Ya ini gue pembelaan diri ya say. Gue nggak mukul kan Niki. Cuma kayak gitu doang, sakit gak sih? Ya nggak tahu. Karena dia juga nggak sadar sih. Iya. Lu mukulnya saat apa dulu? Kalau kayak tadi ya nggak sakit. Kayak gini doang gitu. Atau nggak gue nimbuk bantal ke muka dia gitu doang. Tapi katanya dengar-dengar kalian ini udah tinggal bareng. Udah. Dan sudah direstui sama orang tua masing-masing. Malah disuruh mak gue disuruh rumah. Ya. Karena mungkin kata nyokapnya sih, setelah Ili pacaran sama gue 3 bulan, mungkin kata-kata teman-teman Instagram online-nya dia juga lihat perubahan Ili setelah pacaran sama gue. Dia udah nggak pernah dugem. Dulu dugem tiap hari, udah kayak apa tahu dah, dugem tiap hari dia. Terus pas sama gue, Kamis Jumat Sabtu Minggu. Senin lagi, Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Parah. Senin lagi. Mungkin tapi lu sesabar itu ya ngurus, maksudnya bisa mengimbangi ini dia gila ini. Dia itu disebutnya caregiver. Caregiver itu adalah orang yang tinggal dengan orang dengan gangguan jiwa dan dia ngerawat. Itu ada sebutannya caregiver.
Nyokap gue masuknya caregiver. Kakak gue pun juga masuknya caregiver. Karena dia kayak ngerawat orang dengan gangguan jiwa gitu loh. Susah sih sebenarnya kan Niki. Gue pacaran dia sama dia sebulan, gue langsung gue ajak kita liburan ke Bali kan. Kadang tuh gue kayak ngerasa nggak liburan kemarin, mungkin gue masih belajar ya, karena kan baru sebulan. Kadang tuh dia bangun jam 4 sore. Kita kan holiday, sedangkan gue ambil cuti juga ada waktunya nih dari kantor kan. Kok gue kayak nggak holiday gitu kan. Itu gue masih belajar. Tadinya gue marah-marahin dia karena setiap gue bawa keluar nih, ayo kita keluar ke pantai gitu kan. Gue ajak keluar. Ngomong kayak orang mabok. Kalau orang yang awam kan nggak tahu ya, disangka itu orang mabok ya, itu orang narkoba ya. Orang kan yang awam gitu pasti mikirnya kan. Padahal dia nggak tahu nih efek minum obat. Jadi tuh kan dia kalau minum obat itu mau tidur aja, sampai dia pernah nangis. Dia bilang, aku mau tidur aja harus bayar loh, kata dia gitu. Karena itu obat mahal kak. Dan itu sekalipun minum dia nggak 1-2, enggak. Dia minum 10, 12 tiap malam, setiap malam. Itu dia minum. Efeknya itu kak, kalau minum itu paginya bangun, dia tuh nggak bisa langsung bangun. Hai, ketika kita ngobrol gini normal ya, nggak bisa. Itu harus jam healing dulu sampai 1 sampai 3 jam baru. 1-2 jaman lah ya. Dia baru bisa ngomong normal kayak gini. Kalau enggak mah kayak bahasa kalbu. Iya. Tapi kan maksud gue, Rey, kan perempuan banyak nih di luar sana gitu kan. Kenapa lu memilih ini yang Karena gue cantik. yang super nih, ini anak super lah. Super ya. Ngetritnya sih kak. Ngetrit aja, menang di ngetrit ya. Iya. Sebenarnya Sama cantik, jujur lu. yang Ilit? Ya, Ili ngetrit lu kayak gimana sampai lu jatuh cintanya deep banget, sampai lu tahu walaupun dia gila, dia suka menyakitkan diri sendiri, tetap lu sama dia. Orang-orang sih pada banyak yang bilang jangan sama Ili, jangan sama Ili gitu ya. Tapi gue ngerasa gue nyaman. Dia kayak gue pulang kerja malam nih, dia selalu mungkin dia nggak bisa masak atau apa karena ngonten kan, sibuk. Gue pulang aja dia masih ngonten. Dia sempetnya lagi ngonten, dia pesenin gue GoFood makan. Gue bisa aja juga ya makan di luar, tapi kan gue mau balik dulu ke rumah makan sama jadinya pas dia pulang tuh gue kayak udah siapin kasur, udah rapi, udah ada makanan, terus sama minuman favorit dia, gue tahu. Kayak gue siapin. Jadi kayak gitu sih kak. Simple things. Iya ya Allah. Aleh banget. Gitu. Ayo, ini Adek. kalian tinggal di rumah berdua, lu sama nyokap lu tinggal di rumahnya dia. Tetangga ada berkicau apa? Gue mau tahu. Mau berkicau apa berani sama gue, sini ngomong. Orang gue tinggal lahir di situ. Gak ada yang berkicau. Maksudnya nggak ngomong gitu. Itu si Ili pacaran sama cewek. Kan kita kagak keluar kan. Rumahnya dia tuh tetanggaan cuek kak. Cuek. Oh. Ya, Kan cuek gara-gara gue judes makanya Iya, dicuekin. Judes juga sih. Oh, jadi udah nggak peduli lah ya. Terus satu lagi sih yang Terus bikin- RT RW aman. aman. Yang penting satu sih yang gua nggak bisa ini. Wiwinya ya. Ada kakaknya loh. Ya Allah Gusti, agung. Ini gua dihujat ya kira-kira. Kagak lah, lu masih mikirin hujatan orang. Lu Oh, udah kayak lu gini mikirin aja hujatan tuh orang. udah cobaan terberat dalam hidup. Apalah artinya menurut netizen? Nggak ada arti netizen mah kalau udah kayak Dilihat begini. nih kuku gue nih lepas Ya. setengah. Nah, pernah nggak berpikir buat kembali lagi cinta sama lawan jenis? Lu deh, lu. Kalau dia kan nggak pernah sama cewek. Pernah sama cowok. nyoba, pernah nyoba. Bad trip dengan jadi. Oh, sama Pernah cowok. nyoba, iya. Belum lama, bulan September, Agustus kemarin. Kenapa bad trip? Gak tahu, nggak bener kali ya nemu lakinya ya, mau kondo. Mau kondo apa artinya? Emang kalau sama Ray Ren dikasih uang bulanan nggak selayaknya suami Ya enggak, istri? kita bareng sih, karena gue juga tahu kan, maksudnya kayak kerjaan gue gimana, berapa salary-nya, berapa, ya udah bareng-bareng aja sama-sama aja, nggak usah ngasih uang bulanan gitu loh. Kalau gue ya. Oke. Lah terus tadi lu kenapa masalah sama cowok mau kondo? Ya Kalau cowok sih kak normal ya, dia kan harus cowok duit itu ya. bukannya harus ngasih duit ya, kayak apa sih, tanggung jawabnya harusnya kayak lebih gede gak sih? Dibandingin cewek. Kalau menurut gue ya, kalau bisa di-compare ya, di-compare dia ini gimana pun sosoknya adalah perempuan dan tidak bisa, sebenarnya bisa tapi tidak bisa mencari uang sebenarnya kayak laki-laki kayak gitu loh. Ditambah lagi dengan posisi dia yang kayak buci kayak gitu, kayak kalau nyari kerjaan kayak kehambat gitu nggak sih, kayak satu kayak susah gitu. Nah kalau misalnya cowok mau kondo Tapi tuh nggak juga, kalau bule lu juga masing-masing sama.
Gue belum nyoba tuh sama bule. Kayak gue kan sama bule, gue masing-masing tapi at the same time kadang-kadang kalau kita lagi pergi kemana dia bayar gitu. Cuman kayak bule itu kan dia tuh karena dia kayak misalkan gini, gue pacaran sama bule kan sekarang, kan gue udah anak 3, terus gue juga udah janda, kebutuhan gue banyak, paling dia bantu cuma berapa persen aja. Sama kayak gue gitu. Kalau orang Indonesia yang plek ketiplek asli kan nggak begitu kan ritmenya kan, lo harus bayarin semua cicilan gue ini itu nggak gitu. Iya nggak gitu. Tapi kalau gue sama pasangan gue yang sekarang, dia bantu tapi tidak full gitu karena gue bertemu sama dia kan keadaan gue sudah bilang punya gitu anak dari awal. Iya. Gue bilang pas kita Ili ngajakin gue stay bareng, tadinya kan gue mau bawa Ili keluar dari rumahnya ya kak, karena dia tinggal berdua sama nyokapnya. Kita ngekos yuk, karena gue kayak ya gue nggak awal kenalan ya gue nggak nyaman lah gitu kan. Cuma dia cerita nyokapnya itu punya kanker darah dan udah tua kan, dia nggak bisa ninggalin, dia bilang. Akhirnya ya udah gue tinggal di situ kan, akhirnya gue tinggal di situ. Setelah itu gue bilang sama dia, Li, kan gue anggap aja lah gue budak korporat ya, jadi bang, lo tau lah gajinya segitulah tanggal 25 gue kerja. Sedangkan lo job dari mana aja, endorse dan lain-lain. Gue bilang finansial lo sama finansial gue beda nih Li, gue bilang gitu kan. Dari awal gue udah ngomong ke dia, terus gue bilang, terus kata Li nggak apa-apa, tapi kita bareng-bareng ya Li, gue bilang gitu, apa-apapun kita bareng-bareng. Nah itu alasan gue kayak, kenapa lo mau sama dia? Kadang orang juga nanya kayak gitu ya, kan lo bisa dapet yang lebih. Gini kalau gue yang lihat dari dia dari yang tadinya marah-marah kayak dia yang bilang di bulan pertama, di bulan kedua marah-marah, tapi pas di bulan kedua gitu dia kayak mulai berubah gitu. Kayak gue bilang, kalau aku nyilat-nyilat kamu peluk aja udah nggak apa-apa, karena kadang dia marah-marah kayak gitu kan. Terus kalau masalah duit ya atau materi, gue punya duit, be rich gitu loh. Jangan lo cari orang kaya untuk lo memperkayakan diri. Iya, mending lo memperkayakan diri lo sendiri aja. I have my own money, I can stand with my own feet, jadi ya udah. Iya, oke. Nah, cara kamu ngadepin serangan negatif tentang hubungan kamu ini gimana? Entah dari sosmed atau dari daerah sekitar atau ruang lingkup pekerjaan dan lain-lain. Satu, kalau kantor gue itu kan sama Kak Gisel ya, Kak Gisel sama Jessica Mila ya. Fine mereka, fine, bener-bener fine, just totally fine. Sampai-sampai kayak mostly di kantor gue itu part of LGBT. Karena kayak gini loh kak, kalau live TikTok itu kan yang bawah biasanya kan cong ya, cong kan kalau misalnya jualan kayak yang emang aktif gitu dibandingin laki-laki normal, bener gak? Bener ya, terus dibanding perempuan biasa juga kalau misalnya jualan juga pasti kayak malu-malu kan. At the end lu pasti butuh cong gitu loh. Nah di kantorku tuh banyak banget cong. Cong ini sebagai talent, sampai-sampai dibilang, gue boleh sebut make up nggak sih? Boleh. Kayak Madam G ini pro sama LG. Kok gini, itu BA-nya Madam G. Itu BA-nya Madam G LG. Hostnya B. Ininya LG. Ini gimana sih Madam G gitu loh. Padahal dia bukan BA. Padahal gue bukan BA. Dan gue udah bikin klarifikasi bahwa gue cuma karyawan di Madam G gitu loh. Cuman karena di Madam G ini kalau lu buka akunnya tuh isinya muka gue semua, jadi dikirain BA. Iya, karena lu jaga make up ya kan, segala macam. Iya. Back again yang ngerti TikTok itu, bukannya gue nyobain diri, tapi back again yang ngerti kan gue kan udah dari umur 18 di TikTok, sekarang udah 21 kan, udah 3 tahunan. Back again berarti kan gue yang lebih tahu algoritmanya. Makanya jadi kayak bos kayak percayain gue kayak buat handle TikTok, karena gue lebih tahu kali untuk algoritmanya kayak gitu. Oke. Nah ada rencana gitu nggak mungkin hijrah ke negara yang udah ngehalalin LGBT? Karena di Indonesia lu pasti akan dibantai. Bantai banget. Iya. Parah bantai. Nah, gue jujur ya pacaran sama Ili nih. Mau kena mental. Komenannya parah banget dah yang wah ini. Sudah gue bilang, follower gue jangan di accept karena dia awal private kak. Karena orang nge-follow kita tuh bukannya suka kadang. Iya, karena kepo aja. Kepo, satu kepo, dua pengen ngehujat deh soal. Cuma dua itu. Gue kasih tahu alasannya kenapa gue accept, karena mantan dia kan masih annoying ya, masih ganggu. Kira udah gue mau publish dari gue biar dia kepoin gue. Karena memang nyatanya dia DM-in mantan-mantannya dia yang numpang hidup sama dia. Cewek apa cowok? Cewek. Numpang hidup sama dia. Udah akhirnya gue pernah lo kan dapet pacar cewek tapi dia punya gadun. Oh iya ya udah cerita ya. Oh jadi lu pernah ada di titik
di mana lu nggak kuat hujatan dari nggak netizen buat gue itu. nangis gue. Sudah gue bilang jangan Gue di nangis. accept gitu Gue nangis gue. loh. Terus gue pikir lagi. Tapi setelah itu Gimana? lega kan? Lega. Ya kan? Kalau lu udah bisa melewati Diblok-blokin sama dia kalau kalau gue lu enggak. udah bisa melewati hujatan netizen, wah hidup lo. Tapi dia Gue diblok-blokin. blok-blokin mereka yang ngomong gitu. Oh, Asih diblok-blokin. cupu. Kalau gue mah enggak, bodo Kalau dia amat. mungkin mentalnya kayak lo ya kak. Iya. Masa bodoh. Iya. Oke, ada tindakan operasi merubah diri kah? Kalau ada sebutin. Lu mau ngerubah diri? Nah, gue itu pengen gedein gue. Gue bilang sama dia, lu lemaknya transfer fat ke gue. Nggak bisa. Nggak bisa. bisa. Kalau transfer fat harus pakai fat sendiri. Oh gitu. Iya. Ya udah nggak jadi ya saya berarti. Oh, jadi nggak ada yang mau dirubah dari Tadi gue mau sedot lemak kan, biar rata gitu kan. Rata. Nah, gue merasa annoying aja kita gue ya kan. Kegedean ya? Nah tapi Ili bilang, justru gue suka sama lu karena lu kan goblok ya. Iya. Berarti nggak jadi cancel nih. Tadinya gue begitu. Oh, tadinya lo mau jadi bener-bener buci seutuhnya ya? Cuman gue pas ketemuan pertama kali sama Ili, itu kan kita makan nih di luar ketemuan. Iya. Gue belum sempet unboxing lah ya, tapi Iya. Ili pinter nih bawa gue ke rumahnya ngajak minum. Gue lagi yang salah. Langsung lu di unboxing? Akhirnya kejadian dong mabok dua-duanya, tapi kan yang beli minum dia dong. Terus dia bawa gue ke rumah ke kamarnya, berarti kan dia Itu karena udah jam 2 malam, dia mau pulang ke Sunter, Cok. Ya gue kasihan, gue bilang kamu nginep aja. Gue nggak ada mikirin mainnya. Hasilnya Ewitwood di situ. ya justru pas lagi gue tembak, Li, lu mau jadi pacar gue nggak? Gue lagi di atas tuh. Gimana sih? Kalau sesama jenis tuh nggak ngerti. Gue ngeri. Ya enggak lah. Mau gaya apa? Kita bisa helikopter. Banyak kita bisa gaya. Berarti lu kalau Ray sukanya pakai alat atau Ren itu gue yang servis. Ren? Enggak juga, Li. Gue nggak mau gue Jangan kayak gitu. Li. Diem lu ngaku aja jujur ya. Ya sumpah demi Allah nih gue nih. Tapi ini juga. Karena gue itu kalau misalnya dipakai ya kan, kadang suka perih berdarah. Udah tuh gue bete kan. Nah, terus gue kadang ngeliat dia, ya udah gue pakai aja. Kadang sampai squirt 20 kali, sampai basah tuh. Gue lagi monten nih ring light, terus di depan ring light gitu kan ada bolongan, terus gue ngeliatin dia tidur tuh. Tidur gue. Sa- Padahal gue pakai baju. Gue pakai dia lagi Gue pakai tidur. baju lengkap. Baju lengkap. Dia tidur gue pakai. Pakainya kayak gimana? Gue playin dulu. Emang harus dijelasin. Nih, astagfirullahaladzim. Gue pakai lipstick tuh kemana-mana lipstick gue. Terus, nah dia tuh nggak bisa play. Ya, 1-2 bulan gue pacaran sama dia, baru bulan ketiga dia baru ngerti play. Gue tuh kan kalau misalnya ke warung yang pertama kuping, leher. Kalau dia enggak, udah ciuman, udah kelar. Kan nggak enak ya? Tapi lu lebih suka pakai di atau Enggak dong. kayak les yang sebenarnya itu yang Gua- apa tuh scissoring ya? Scissoring ya? Sisa. Ya. Sebenarnya bisa gunting, cuman dia kegendutan. Itu juga gendut. Enggak, mendingan gue orang gue 66. Jadi tapi pernah nggak Nyoba. Pernah. Dia yang kena, gue enggak. Tapi enggak kak, maksudnya gini loh. Apa gua- ya pembelaan diri apa? Sebelumnya kan gue dapet cewek yang ya gue egois ya. Ya kalau gue ya udah langsung gue gituin, gue nggak pakai ya kan. Dia pengen kayak gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah. Kan Niki ya harus dong, kan lu bayangin gue lagi tidur. Gue dimasukin vibrator, kering-kering. Namanya sakit. Enggak. Gila enggak? Gue mau balas Lu dendam. tuh gangguan jiwa. Gue mau balas dendam kan setiap Gue lagi tidur kak, kering-kering, dimasukin. Bangun dong gue. Terus dia pikir gini, aku kira karena kamu minum obat kamu gak bakal bangun. Pala lo kirain gue mayat. Ada. Kalau minum obat gue gini-gini nih nggak bangun. Gempa Makanya gue bingung juga. kalau ada kebakaran di mana ya kan? Oh ya Allah, seru juga ya pembicaraan kita episode kali ini ya. Nah dia suka gue bolak-balik, Tapi gue dibolak-balik. jujur ya, gue kalau seks, gue bilang sama Ili, kita tuh les kan berarti gue laki kan, gue gak pernah ngomong gue laki ya. Iya. Even kita ya udah bugi. Iya tapi dominannya gue. Nah awalnya dia nggak mau diservis, Mau ya. nggak mau dijilat. Ya. Lu suka hobi lu ya, Jaja? Ya, terus. Enak kan lidah gue? Enak kan? Enggak enak nggak? Ya, enak sih. Ya udah, jujur aja. Cuman jujur kak, gue baru ini ya, gue jilat Ili ya.
Karena pas baru pacaran, sebulan pacaran, Ili pas lagi terus kalau bilang, dilihat aku dong, gue nggak bisa kak, karena apa gue belum cinta sama dia. Oh, lu harus pakai dasar cinta dulu baru Iya, bisa ribet kebawa. ya, ribet kan hidupnya. Gue kalau suka bisa gue pakai tuh cewek gitu kan. Tapi kalau gue belum sayang, gue juga bisa pakai ini cewek meskipun gue belum sayang. Tapi kalau cinta, dia udah nuntut gue jilat V, itu paling gue paling geli kalau V ya. Gue harus cinta dulu baru gue bisa jilat Mi. Ya, gitu. Oh, tapi berarti sekarang udah. Udah, dan justru Ili square menurut gue. Oh. Dia yang suruh. Iya. Oke lah. Kalian ini berdua ini bakalan sampai ke jenjang yang lebih serius nggak? Menikah gitu. Apanya lebih Bukan, serius. sampai nikah. Kan di luar sana juga banyak lesbong-lesbong yang menikah. Nggak usah ribet kak, yang penting kita bareng-bareng aja udah. Gue bilang, Yang penting kita satu rumah, kumpul buffalo, ya kan? Nggak bisa kumpul buffalo juga orang lo sesama jenis. Oh ya benar. Ya udah kita ini ya tinggal bareng teman. Udahlah. Tapi nggak kepikiran lu pengen nikah gitu, maksudnya? Nggak usah rungkat. nikah itu emang kita mau diakuin di Indonesia? Kita Ya enggak, makanya lu pergi ke Thailand ke. Ini kan Singapura bentar lagi akan meresmikan pernikahan sesama jenis. Beda adat sih kak. Kalau gua ke Thailand atau kemana nikah legal di sana, tapi kan belum tentu di sini. Gitu kan? Belum tentu di sini. Dan gue juga nggak perlu pengakuan orang-orang. Gue pacar sama Ili. Gue nggak bangga juga kayak gitu kan. Oke. It's not something that you have to apa sih kayak gue ini begini loh. Gue nggak kayak gitu sih. Cuman kalau ditanya jujur. Teman hidup aja ngapain? Teman kita hidup ya. spending Pokoknya time? sampai bosen lah, sampai mau memisahkan gitu kali ya. Menurut lu aja deh, menurut lu yang normal. Maksudnya yang nggak mengkonsumsi obat-obatan. Sensitif kan? langsung gape. Iya. Menurut lu punya penerawangan nggak kira-kira bertahan berapa lama hubungan ini sama Ili? Sama Ili. Kemungkinannya gue kan nggak tahu ya ke depannya gimana. Cuman gue selalu warning dia. Gue bilang kan dia selalu ngejudge dirinya gue sakit, mental health nggak bisa sembuh. Intinya berapa lama pemikiran lo? Ya intinya gue nggak tahu ke depannya gimana. Ya berapa sebut aja 2, 1, 3 ribet banget sih. Ya paling kalau gue nggak kuat sama kelakuan lu paling cuma setahun sih. Kalau gue nggak kuat banget ya. Nggak kuatnya tuh gimana? Awal-awal aja kan lu udah menerima dengan kegilaannya. Nah, Belajar menerima sih. Oke. Tapi kan terkadang gue juga kadang gimana nih? Kadang gue suka cerita sama mamanya sama kakaknya dia langsung kan. Cuman mama sama kakaknya juga suka bilang sabaren, ngadepin Ili sabaren. Kadang nyokapnya juga ngomong kalau Ili nggak ada yang nuntun di sampingnya dia gitu, yang bener gitu. Hancur ini anak kak. Iya, bisa Bener. lebih parah. Ini hancur. Betul. Hancur. Nah, pernah nggak kepikiran buat ajakin cowok gitu? Bertiga gitu. Cowoknya 1, ceweknya 2, lu berdua gitu. kayak gak pernah kepikiran sih, segila-gilanya gue alhamdulillah belum pernah kepikiran. Nggak pernah, maunya udah sama pasangan aja. Iya. Nggak mau bertiga, berempat. Kalau nih ya kak, alasan gue nggak mau laki itu jorok. Joroknya gimana? Laki kan selalu celup sana sini. Cewek juga banyak yang dicelup-celupin sana sini. Tapi kan jari, enggak, I mean meminimalisir penyakit kelamin. Oh, tapi ada juga yang cewek jorok juga. Enggak, maksudnya meminimalisir penyakit kelamin gitu loh. Kan kita pakai jari. Oh, Enggak pakai kalau itu masuk gitu, kayak gitu. Iya. Dan satu ya kak, gua nih mau kasih tahu ke orang-orang. Mungkin penampilan Ili kan kayak gini ya. Yang orang di luar sana nggak tahu, misalnya wah pergaulannya bebas nih dan lain-lain gitu ya. Tapi gua compare sama nih mantan-mantan gua sebelumnya ya, yang mereka Elsie. rapi, pakaian enggak ada juga yang kantor. Yang terakhir kan gua orang kantoran nih. Cuman ya itu dia punya selingkuhan. Gadun. Pelakor lah, gadun ya bahasanya. Pelakor gadun. ternyata. Padahal packagingnya bagus banget kak, gitu kayak pakai mungkin rapi, pakai Pelakor nama emang kantor, gitu ya? kan. Tapi Packagingnya ternyata dia, LC. ya gitu. Gua harus menerima setahun dia sama gadun. Oh. Gitu. Jadi Karena mungkin butuh uang tambahan kali, karena mungkin lu tidak bisa menghasilkan apa yang dia mau. Karena dia ya pakainya kan branded Iya. gitu. Nah, jadi nyari kepuasannya di lo, dia nyari uangnya di gadun Betul. gitu. Tapi kan. kalau sama Ili kak, jujur dia nggak ada main gadun sama sekali. Yang penampilannya kayak gini loh, nggak ada main gadun. Gadun juga kayaknya takut sama dia. Keburuan. Nggak, keburuan takut. makanya nih kemarin gue dibilang ada omongan gue simpanan gadun. Gue bilang gadun siapa yang mau sama gue, gendut sopir truk. Gue bilang Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi nggak celup sana sini. Iya. Nah,
Hal terliar yang pernah kalian lakukan selama hubungan deh, hal terliar. Enggak sih. Yang liar banget. Apa? Banyak ya. Tapi yang mana liar banget. Yang kemarin, Oh kemarin sih. kemarin pagi. Jam 9 sampai jam 12. Kenapa itu? 9 pagi sampai jam 12. Ewong aja itu kerjanya. Iya, Itu yang terliar banget itu. terlihat. Kenapa bisa Tapi sampai- gue nya impoten. Ada minum obat. Efek. Karena minum obat. Gue nggak tau ada obat gue nih kemarin baru ya. Baru dikasih obat sama dokter gue. Gue minum. Dia masukin jadinya gue. Kok nggak ada rasanya? Aneh. Cuman gue ya udah dia aja gue pakai sampai 3 jam. Tapi liarnya sih kayak Gaya helikopter, Kupu-kupu sih. gaya kupu-kupu. digampar-gampar mungkin ya. Ya mungkin. Ya itu mah biasa lah ya. Biasa ya. Iya, namanya itu Cuman apa ya? menurut gue itu liar juga. Cuman dia yang gue gampar, aneh gak? Iya bener. Iya. Nah lakinya tuh gue. Iya. Liar juga li. Oh iya itu juga nih. Nanti Lo gak usah pembelaan masalahnya gue yang jujur. Oke, udah jangan ribut masalah begituan ya. Oke, background hidup kamu itu seperti apa sih sampai ngebentuk karakter kamu kayak sekarang, Ray? aku background keluargaku gitu. Aku anak pertama, orang tua aku masih ada ya dua-duanya juga gitu. Terus aku memang backgroundnya sih kak, kalau dari kecil ya orang tua aku tuh taunya finansial aku selesai stuck sampai aku SMA doang. Dari SMA aku ya begitu cari uang sendiri sana sini. Ya memang aku begini kak, tapi aku di dalam pekerjaan Responsibility lah ya. di bank aku itu karirku bagus juga kak. Aku the best kemarin nasional, aku the best nasional balance karena di bagian marketing ya, balance nasional terbesar dalam 1 tahun. Aku ngasilin beberapa M gitu nasabah. Itu aku maju ke depan, aku dapat reward dan itu continuous. Aku bisa jaga karir aku sama prestasi aku. Oke. Tapi punya adek berapa? Adikku ada 3. Ada nggak yang menyimpang juga? Nggak ada. Semua normal? Normal. Adikku yang bontot cowok normal, yang cewek 2 di bawah aku normal. Aku suka bilang sih ke adik-adikku kan, aku bilang mungkin nyokap nggak berekspektasi aku punya anak ya. Aku bilang, paling aku bilang sama adik-adikku, ya udah kalian adikku ada 2 cewek nih, kalian nikah yang bener ya, gini punya anak. Karena aku tahu aku nggak bakal kasih cucu sama orang tua aku. Nah kalau aku child free. Tapi kakak ini punya anak, kakak gue. Dan kakak gue nitip, Li nanti kalau kakak udah gak ada, titip. Anaknya namanya Tisa kan. Dan gue mau, karena udah cakep gitu loh. Kan kalau misalnya hamil kan kita nggak tahu ya cakep ya enggak. Nah, kalau ini anaknya udah cakep, jadi gue mau gitu kerawat. Oh, berarti kalau lu juga nggak mau punya anak ya? Gak mau. Kenapa? Kalau gue ngeliat, jadi gini, mama itu, aku sama kakak aku ini kan beda bokap ya, beda bokap. Nah mama itu tuh nikah cuman buat punya anak gitu loh, jadi kayak sifatnya jadinya nurun ke semuanya buat mandiri. Nah kakak gue juga ini yang cewek single mom juga, single mom juga dan mandiri juga, nyari uang sendiri. Terus abang gue juga masih sama, belum married. Terus ya udah, gue ngeliat semuanya kabar kayak gini. Terus kakak gue kayak punya anak itu, kalau misalnya, apalagi aku ya kak, ada mental health gitu. Coba bayangin, aku minum obat rutin aja masih bisa mau bunuh diri. 9 bulan aku mengandung, kalau aku nggak minum obat apa yang terjadi? 1 baby blues. Baby blues pasti. Ya kalau lagi hamil minum obat banyak itu kasihan bayinya yang di dalam. 2 hari Enak nggak nih, minum Kak. obat kak. 2 hari gak minum obat aja bisa jadi Lompat kiranya. mungkin dari lantai 5 ke bawah. Di Bali gue hampir loncat ya dari Di hotel. di hotel di Bali Kereta bisa dia kereta mau bunuh diri 2 kali. gitu. Terus nah kan kakak gue juga sebagai penyintas nih, dia penyintas skizofrenia afektif. Kalau kita sebutnya penyintas ya, bukannya penderita, tapi penyintas skizofrenia. Dan kakak gue kan ngasih saran, punya anak kalau kita kayak gini nggak enak gitu, nggak enak kalau misalnya
Sebenarnya masalahnya bukan di anaknya, Bet. Iya, tapi di diri sendiri ya paham. Di diri kita sendiri gitu. Karena Ili kan harus konsumsi obat yang pertama ya. Yang pertama, terus nanti ngasih efek ke anaknya juga. Ke bayi yang di dalam kandungan juga kasihan kalau terlalu banyak dikasih obat-obatan keras. Takut keluar malah nauzubillah jadi kelainan ya kan, atau idiot, amit-amit cabang bayi ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah terus nanti anaknya udah gede juga, dengan kita yang kondisinya kayak gini, takut si anak juga jadi kayak keganggu untuk kita, jadi role-nya kita sebagai orang tua itu berbeda gitu loh. Ya oke. Kalau ini setuju sama Ili, karena kan ada beberapa orang yang nggak mau punya anak tapi bukan karena dia sakit ya, tapi memang karena enggak. Kayak bilang duitnya buat botox. Oke. Nah ini tindikan Ili kan banyak banget nih, total berapa semuanya? Terus 30. Itu ada rencana mau nambah lagi atau enggak? Ada sih. Ili di ada nggak? Piercing ada? Di ada? Oh gue mah ada. Ada. Oh oke. Berapa? Oh ada. Ada 30 loh. Iya di klinisnya. Gak usah ngomong gitu, ntar lu mau lo ya. Kok iya mau ya? Iya gue ada. Sakit nggak? Enggak. Kalau gue pun Dia kanan kiri ada. Nah gue pengen yang bor ini tuh, gue pengen bikin di sini. Itu di bor maksudnya diapain? Di bor, bener-bener diginiin. Jadi nggak pakai jarum, kan jarum ditusuk. Ini di bor gini-giniin. Ya karena tulang kan. Enggak, dagingnya harus diambil. Itu biar apa itu? Apa pengen aja. Jadi gue nggak harus pakai kalung. Oke. Berarti total 30 ya? 30. Next ada yang mau di piercing lagi nggak? Nggak ada sih. Udah cukup? Udah cukup. Lu nggak tahu lagi mau di kapan? Oke. Nah pertama kali tato sama piercing, respon keluarga gimana? Kakak gue tatoan, abang gue tatoan, gue oh ya udah, nggak ada respon. Nggak ada respon. Oke. Nggak ada respon. Oke. Tiga-tiganya anak-anaknya metal. Ili dan pasangannya, selama kamu hidup, berat badan kamu paling besar tuh berapa? Aku 95 kilo. Itu udah paling besar? Udah. Oke. Udah kayak sapi limosin, Kak. Gede banget ya? Gede banget. Itu kalau kakak berapa tuh beratnya? Kakak berapa kak? Ada? 140. Gila. 140. Sekarang udah turun 10 kilo. Lu bilang gua kembung. Lu turun gara-gara apa lu? Sekarang berat badan lu berapa? Jadi konten kreator, Kak, karena gue punya target 1 bulan 150 video. Oh. Kadang makan sampai disuapin dia. Iya, disuapin PA gue sampai dijujulin makan. Gak bisa nih, konten belum kelar. Nah, gue tuh tipe orang karena gue juga ada gangguan jiwa kan. Jadi kayak overthinkingnya berlebihan gitu loh, kayak enggak ini konten belum kelar gitu loh. Ayo bikin konten gitu. Jadi kayak makan terus ditambah gue waktu itu iseng nge-gym. Nah, terus turun beratnya. Maksudnya kayak cantik itu nggak harus lu kurus, maksudnya nggak, cewek cantik tuh nggak harus yang kurus, maksudnya kayak kita yang plus size kayak aku nih, atau nggak kayak kakak gue juga masih bisa tampil cantik kok. Iya cantik kok, muka yang penting kan mukanya cantik. Bener. Iya, ada badan yang gede tapi kan mukanya kayak badak coy. Jadi kan yang lu bilang itu kurus itu nggak perlu, cantik itu nggak perlu kurus, salah juga. Semua tuh tergantung muka. Body shaming. Bukan body shaming, semua tergantung muka sama tergantung isi otak. Bener. Kalau lu nggak ada isi otaknya, mau secantik apapun kelihatannya bodoh-bodoh aja. Karena kadang ada juga orang yang gue harus kurus nih biar gue cantik. Karena aku pas umur 14 tuh pernah kena eating disorder, Kak. Jadi karena aku gendut ya, aku malu kalau aku makan dilihat orang. Jadi aku makan di kamar mandi sekolah, makan donat, nanti dicolok-colok lagi buat dimuntahin. I see. Atau enggak kalau misalnya kayak ngelihat orang gendut makan tuh kayak, ih dia nggak sadar ya, dia tuh udah gendut masih makan. Tapi sekarang lu lebih percaya diri badan yang dulu atau yang sekarang dong? Nah berarti lu suka kurus juga. Yes, suka kurus tapi. Iya. Lo bilang katanya kurus tuh cantik tuh nggak perlu kurus. Lah buktinya lu kurusin badan. Masalahnya kemarin itu aku obesitas di umur 18 tahun 95 kilo. Coba nanti kalau aku Nah berarti lu mau kurus kan? Gak mau kurus, udah segini. Ya enggak, tadi sebelumnya. Sebelumnya lu dari 98. Iya, lebih sehat bukannya. Masa kemarin gue gendut tuh bener-bener gede banget, Kak. Gendut itu pernapasan lu susah, bener. Aktivitas lu susah. Bener. Lu jangan gara-gara lu ngomong gitu nanti orang gendut semua pada tidak ada yang memicu dirinya untuk hidup sehat. Oh enggak, kalau dari situ aku ngomong
banyak juga di TikTok aku kan, jadi dulu aku tuh emang gendut di TikTok. Nah makanya banyak yang follow aku tuh adalah orang-orang plus size. Tiba-tiba aku kurus kayak gini, mereka kecewa. Lu kan dulu pernah bilang cantik itu nggak harus kurus. Oke, di situ gue bilang cantik gak harus kurus karena cantik itu ejaannya bukan KURUS. Nah, tapi buat kalian yang obesitas, yuk keluar dari zona kalian untuk lebih sehat gitu. Kalau gue intermittent fasting, 16 jam puasa, 8 jam makan. Karena kenapa? Ini gue ambil contoh real dari kakak gue. Jadi kita kan tiap sendi tuh punya bantalan sendi. Kakak gue udah gak punya. Karena dia udah sama fatty liver ya, Kak. Fatty liver. Itu. Jadinya kayak ya kadang suka sakit ya gitu-gitu. Apa itu karena gemuk? Karena overweight kakak gue. Ada satu obat sih yang dia skip, yang bikin gemuk, obat ODGJ. Yang gue skip. ODGJ yang dia skip, itu bikin gemuk, Kak. Itu kakak minum gak sih Depakote? Belum minum. Yang namanya obatnya itu namanya. Bikin lapar kan? Sebulan naik 10. Yes. Nah, lo tau Kak, sampai kayak kalau musang lewatnya kayak pengen lu makan, tau nggak? Bahaya tuh obat itu tuh. Dan itu gak mau gue minum. Gue mau ngotot-ngototan sama psikiater gue. Kamu kalau nggak minum ini nggak bener-bener moodnya, nggak mau minum, nggak mau. Oke, gue tebus, gue diminum itu ada 100 biji di rumah. Obat itu minum. Oke. Nah, hal terparah apa yang pernah kamu lakuin untuk diri kamu selama kamu hidup? Bunuh diri. Itu udah paling parah ya? Udah sih. Cobaan bunuh diri beberapa kali. 4 kali ya. Tapi cuma mencoba doang? Udah dicoba. Apa yang paling parah yang pernah lo coba percobaan bunuh dirinya? Minum racun anjing. Enggak minum 300 obat pakai Amer. Tapi nggak mati-mati ya? Berarti Tuhan belum mengizinkan lo untuk meninggalkan dunia ini. Dirawat paling beberapa hari waktu itu dirawat? Dirawat 6 hari di RSJ. Iya, berarti lo belum diizinin. Berarti masih ada sesuatu yang belum lo lakukan. Siapa peleter gue kali belum bayar ya? Ya nggak tahu. Ya biar mana bisa coba 300 pil obat. Iya. Plus Amer, masa nggak mati? Demi Allah Rasul 300. Racun anjing tuh nggak mati, berarti Tuhan belum mau nerima lu di alam baka. Dirawat dia langsung di RSJ mana? Ya, di RSJ Grogol lah, mau RSJ mana lagi? Iya, berarti Tuhan belum mau menerima lu di alam baka. Tuhannya nolak gue. Iya, lu kayaknya jadi manusia abadi deh di dunia. Arca dong gue ntar jadi ya, buktinya lo udah berapa kali percobaan bunuh diri kagak metong-metong. Temen gue sekali aja minum Amer minum obat apa pakai ada salah satu minuman lah yang temennya ada 3 itu meninggal. Ya makanya gue bingung, kok ini 300 obat ternetralisir di badan gue gitu. Nah, makanya. Nah, waktu gue ke Cipto kan gue bilang kan gue cacat. Jadi yang tangan kanan sama ini nggak bisa merasakan apa-apa. Jadi pengen lu potong pun ini tangan gue nggak bakal ngerasa gitu. Nah itu di IMR di Cipto itu pure drug abuse. Obatnya memang sudah ternetralisir di badan gue. Dan gue bingung kok bisa ternetralisir ya, itu udah 300. Riklona 90, Alprazolam 60, Seroquel 60, obat racik 30. Itu gue minum pakai Amer. Hebat lu ya. Iya. Tapi masih hidup lagi. Iya. Ya itu dia yang tadi gue bilang. Ya kayak sampai peleter gue kalau nggak laku gue belum bayar. Nah, Ili, lu udah bisa kebeli apa aja, Li? Kan lu udah 3 tahun, dari 19 tahun lu di TikTok, ya kan? Sampai sekarang. Beli obat. Cuma buat beli obat aja? Enggak, sebenarnya yang pertama renov kamar. Kamar buat lebih nyaman lah. Nyaman buat jadi studio. Itu kan gak makan duit sedikit ya yang pertama. Yang kedua beli properti buat konten itu jauh lebih gitu. Terus nggak ada sih, sisanya gue amur-amurin. Karena pengen beli mobil nggak boleh nyetir, karena kayak gue nyetir gitu. Udah mau merah, hijau itu gas aja. Gitu. Ntar kalau kesel sama orang nih, tuh ada ini orang mepet. Ya pakai supir lah. Karena lompat dari mobil, mau lompat di tol ya. Enggak, maksudnya kayak naik mobil nih terus nyetir, kayak ada orang motor kan biasa nyelip, tabrak, pengen gue tabrak gitu loh, jadi nggak boleh.
Oke. Nah jadi insya Allah ntar bulan ini akhir bulan gue renov rumah gue tapi lantai 2 karena gue yang di lantai 2 itu pure gue doang yang tinggalin. Tadinya kamar kakak gue kan, jadi di atas tuh ada 3 kamar, itu pengen gue jebol buat jadi kamar gue semua. Gitu. Supaya lo juga lebih nyaman kalau konten. Lebih nyaman kalau konten. Terus lebih sering di rumah. Iya, terus jadi kayak duit gue juga jelas gitu larinya kemana. Iya, lebih cepat penyembuhan. Ya kan? Oke, apa sih sebenarnya tujuan hidup Ili di dunia? Sebenarnya aku nggak punya tujuan hidup tau kak. Aku cuman pengen nyari duit doang satu. Pengen nyari duit dan nggak punya alasan juga buat hidup sebenarnya. Jadi kalau gue mati syukur, hidup ya udah gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Iya, apa pasrah aja. Oke. Yang penting kalau hidup bermanfaat gitu sama orang juga kalau jangan bisa. Jangan jahat. Terus ya udah, pengen gitu doang. Seenggaknya jangan repotin orang, jangan jadi orang jahat. Udah. Ili kan tadi katanya mamanya kena kanker darah. Umur berapa? Sekarang mama 62, baru banget ini kena. Udah kemoterapi dan lain-lain. Kanker darah nggak kemo kak? Enggak ya? Enggak. Tapi obatnya 30 juta sebulan. BPJS. Jadi beliin obat juga beliin obat buat ibu. Kalau obat, jadi gini, kan kita 3 bersaudara. Uang gue tidak sebanyak kakak-kakak gue ya. Kayak yang gue bilang, abang gue kalau misalnya gue sebut di dunia barber itu pasti semua orang tahu gitu. Emang. Jadi abang gue bagian duit, gue yang bagian jaga badan. Pasang jagain badan orang tua. Pasang badan ya, jagain mama, pasang badan kalau misalnya mama kenapa itu gak mungkin abang gue kan yang nungguin. Jadi aku gitu. Jadi ya kita anak-anaknya bagi tugas aja. Oke. Sempat terbayang nggak nanti Ili masih punya bokap nggak? Kan udah dibilang jadi singkong. Oh, udah jadi singkong. Lah kalau nyokap nanti nyusul, sedih nggak Ili? Sedih pasti. Harus sedih lah. Kayak ya sedih sih, cuman kan kemarin gue udah sempet cerita ya di podcast sebelumnya kalau trigger gue adalah nyokap gue. Sempet gue kayak nggak sadar, mampus kayak buruan gitu. Kayak nyakitin hati nyokap gue, terus kayak ya sedih, cuma kadang-kadang kayak pengennya dia nggak ada gitu loh ya. Ya mungkin karena Ili kan gue ada gangguan juga. Iya makanya, tapi sedih. Sebenarnya emang enggak kan sedih sebetulnya mah sayang ya kan. Karena waktu itu tanggal 14 Januari aja mama sempat anfal, gulanya naik ke 500. Terus udah pakai ventilator, udah nggak ini, itu gue nungguin di rumah sakit 14 hari sampai gaji gue dipotong. Setengah gitu. Ya tapi kan nggak apa-apa kan, namanya orang tua tinggal satu-satu kan. Betul. Iya. Lo tahu, dan itu karena BPJS-nya belum di-upgrade. Jadi masih kelas 1 kak. Gue tidur di bawah tuh dikecoain say. Dan gue kayak pakai kapur, gue bikin lingkaran gitu biar nggak dikecoain. But I do it all for my mom, just that. Bener, Ili anak baik. Nyebokin mama. Yalah harus lah, gila. Lu harus berpikir bahwa lu tidak akan bisa terlahir ke dunia kalau tidak dirawat dengan seorang ibu. Sebenarnya gue sama nyokap kayak love hate relationship. Pasti lah. Anak perempuan pasti suka berantem sama ibunya, itu udah pasti. Di saat dia sakit, gue ngelihat dia begitu, mau nggak mau gue cebokin. Mau nggak mau, kan kamar mandinya jongkok ya, mama masih di infus. Ya gue harus ngelihat dia berak gitu, yang dimana harus jijik udah nggak ada rasa jijik lagi. Iyalah. Sebenarnya kayak gitu, cuma kalau udah di rumah udah beda lagi, tapi ya gitu lah, love hate aja. Iya paham. Nah, hal apa yang bakalan Ili lakukan ke depan? Aku di umur 21 ini, insya Allah aku mau nerusin kuliah kak. Amin. Aku pengen kuliah, cuma lagi nyari jadwal, takutnya tipes ya say. Karena bener-bener kayak nggak ada waktu, kayak konten aja tuh harus 150, itu tuntutan dari kantor. Terus belum akun pribadi aku, endorsement pribadi aku, takut malahan nggak kepegang gitu. Tapi udah janji sama diri sendiri, sayang kan kalau misalnya udah ada pengalaman kerja, apalagi di brand artis ya kak. Terus tapi nggak ada title S1-nya, itu kayak sayang. Tapi di sini juga aku kerja di situ. Tapi ini SMA memang lulus. Aku homeschooling di situ.
akan aku paksain harus Bandel ya. jadi enggak, karena sih Kak Niki udah tahu kemarin kalau misalnya aku emang dibully di sekolah dan Iya. Tapi pendidikan nomor 1 ini, walaupun ini sakit. Betul. Kalau ini pinter bisa masuk nanti kemana-mana tuh. Nah. Orang nggak akan mikirin lagi tentang sakitnya Ili yang Ili derita gitu. Yang penting otaknya encer. Nah, that's why aku mau nyoba ke pendidikan kayaknya harus punya S1 nih karena udah umur 21. Menurut aku 21 di aku tuh udah tua Kak, karena aku lihat aku 21 pencapaian baru sini aja. Sedangkan nanti pasti akan ada calon baru yang umurnya masih kecil. Let's say JJ Slebem. Dia umurnya di bawah aku. Lebih kan dipanggil di TV di mana-mana, meskipun aku juga pernah dipanggil di TV, tapi dia kayak ya JJ Slebem masih umur 16 tahun, dia udah start duluan gitu loh. Aku kan mulai start kan di 18 tahun ke dunia entertain. Nah di situ aku kayak lebih dorong, ayo ini lu ngapain lagi nih, udah umur 21, ayo ngapain gitu. Kayak nge-push diri gue kayak doing something better sama yang bisa orang lihat, jangan cuma lu lihat. Oke. Mudah-mudahan semua mimpinya Ili tercapai ya. Amin di tahun ini. Sembuh yang penting. Yang penting Ili cepat sembuh dulu. Yang penting obatnya bisa berkurang, jangan makin banyak obatnya. Betul. Ya kan? Itu sampai manajemen rumah sakit Pertamina negur dokter gue. Karena ini nggak bisa ngeluarin obat sebanyak ini terus tapi bikin surat permohonan karena emang dosis aku masih belum bisa turun. Iya makanya mudah-mudahan dosisnya bisa turun. Ili bisa kayak orang-orang pada umumnya, bangun tidur bisa ceria. Jangan banyak yang dipikirin, hidup itu dijalanin, bukan dipikirin. Karena hidup hanya titipan. Hidup hanya sekali, satu kali. Ili, Ray, terima kasih ya. Terima kasih banyak udah mau mampir ke rumah, ke Klinik Miril. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Tuh, ini mah sayang banget loh, maksudnya kita nggak boleh ngejudge mereka mau pasangan sesama jenis kek, mau beda jenis kek gitu, karena sayang sama perasaan cuma mereka yang tahu. Ya, kita penonton hanya cuma menikmati aja gitu. Tapi kalau udah balik lagi ke masalah perasaan itu individual. Individual. Kita nggak bisa ikut campur. Nah, aku balik nih Kak yang pernah ngomong gini, kecewa sih awalnya ngefans sama Ili, tapi kecewa banget pas tahu dia. Sekarang gini, demi Allah, Ilahi ta'ala, Ili nggak pernah bilang Ili artis ya guys, Ili influencer, enggak. Ili adalah konten kreator. Kalau misalnya menurut lu ngefans sama gue, karena follower aku sebut teman-teman online, aku bilang gitu kan. Dan aku bilang, kalian be wise aja, maksudnya jadilah audience yang dewasa. Kalau lu ngeliat gue kayak, ih gila ini udah umur 21 tapi bisa gini, lu ambil sisi positifnya, sisi buruknya udah gak usah dilihat, bener gak? Jangan lu jadiin kayak, ih gue yang gini deh, jangan kayak gitu loh. Iya paham. Karena kita kalau misalnya gue yang les bisa mikir gitu, kenapa lu yang normal otaknya nggak bisa mikir kayak gitu? Soalnya kita juga nggak mau sih kayak gini. Pastilah nggak ada yang mau. Enak tuh lawan jenis tahu. Coba deh, lawan jenis tuh end dulu. Coba ajarin gimana? I don't know, karena kan kalau gue memang nggak ada kepikiran, nggak ada kepengen gitu. Oh gitu. Gitu. Gue tetap nomor 1 laki-laki. Bule udah selesai. Oke. Boleh dong. Nggak mau. Aku support. Pokoknya buat kalian bahagia selalu ya, apapun pilihan kalian, pokoknya kalian yang tahu ya. Sampai didoain artis loh. Iyalah, mau ngapain lagi, Bo? Udahlah, nggak usah. Kita berani dihujat gak nih, Nggak apa-apa. Kita udah prepare dia, Kak. Semakin banyak dihujat, semakin mengurangi dosa lu, tau. Betul. Dan secara nggak langsung. Soalnya LGBT itu kayak jijik banget gitu. Gimana jijik kayak orang yang kayak nista banget, terus orang yang nggak gitu nggak benar. Tapi apa kabar lu? Gitu. Apa kabar lu? Kaum Nabi Lut ini. Apa kabar lu yang sana sini? Udah ngomongin gitu. Udah asal kayak apa sih? Apa kabar lu yang sebelum nikah? Apa kabar lu jadi lonte? Apa kabar lu yang jadi pelakor? Jadi lonte open BO, apa kabar? Kita sama-sama pendosa, say. Cuman beda cara. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan gitu. Iya. Oke lah kalau begitu ya. Eli, thank you. Ray, thank you so much. Thank you lo, Kakak. Hati-hati.
Ani happy birthday ya. Happy birthday loh. Semoga di umurnya yang baru Thank you ya. makin sukses yang jelas. Amin. Dan jadi Amin. role model buat Role pemersatu bangsa. role model buat single mom. Jujur aku lihat kakak as a single mom itu kayak yang kakak marah-marahin lawyer pas di itu tuh. Itu gila sih, bener-bener kayak ibu yang fight buat hak buat anaknya banget. Benar-benar gitu. itu penilaian kita sih. Ani. Jujur, thank you loh ya Allah, thank you so much guys. Kalau di konten ini ada kata-kata Ini yang nggak tidak ada- baik, Nggak ada briefing ya kalau gue ngomong iya, kayak gitu. jangan diambil ya. Mudah-mudahan kita Be wise pasti jadi semua audience. orang ada sisi positifnya, ada sisi Negatifnya. negatifnya. Ini yang kita ceritakan ini real. Iya, iya betul banget ya. Belajarlah untuk membuka diri. Tapi gue senang kalau mereka sama mereka berdua karena orang tuanya masing-masing udah tahu. Teman-teman gue tuh kasihan kalau teman-teman gue tuh orang tuanya masih nggak tahu, jadi masih deny gitu kan ya. Kalau bisa apa namanya berdamai dengan diri sendiri, kayak mereka berdua ini akan lebih indah lagi jalannya. Menurut gue ya. Ya kalau nggak jujur di rumah kan, terus pura-pura mulu kan gak enak ya. Iya sih. Ya kayak kalau kayak lu kan udah diizinin sama orang tua juga, kerja juga enak, melangkah keluar rumah juga Orang enak. kantor semua udah pada tahu juga. Iya. Bos juga udah pada tahu semua. Dan nyokap gue pun ngomong ke dia, kamu Ren kan juga udah mama anggap anak mama. Nah, itu apalagi kayak begitu. Nimbangin 11 tahun perbedaan kita susah loh Kak. Aku Iya. 32, dia 21. 21. Iya. Susah banget. Pokoknya banyak-banyak sabar aja lah, Re. Ya. Yang merasa semua orang nasehatin dia nyuruhnya Oke lah, sabar ya karena lu mulu sakit, deh. Sakit dong, gila sumpah. Iya. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di Crazy Nick Mirror Thanks for berikutnya. watching. Bye. Bye.